Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan surat Al-Baqarah ayat 53 ketika Allah sampaikan proses turunnya 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa saat Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk naik ke Bukit Tursina, berdiam di sana lebih kurang 40 hari 40 malam. Dikatakan di situ dimulai dari Zulqa'dah 30 hari dan ditambah dengan 10 hari di bulan Zulhijjah. Jadi 40 hari 40 malam Nabi Musa naik ke Bukit Tursina untuk mendapat perintah Allah berupa diturunkannya Taurat di dalam loh, ditulis di atas batu gunung, dan itu menjadi ajaran atau syariat yang dibawa Nabi Musa untuk ke Bani Israel. Fa idh wa'adna Musa 40 laila. Namun ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya 70.000 Bani Israel dipimpin oleh kakaknya Harun, namun apa yang terjadi ketika Nabi Musa kembali setelah 40 hari 40 malam naik ke gunung, saat kembali ternyata Bani Israel yang ditinggalkan sudah melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah sapi, patung anak sapi yang saya ceritakan kemarin. Ada rekayasa atau prakarsa yang dilakukan oleh Samiri, salah seorang anak Israel yang mengintip dengar peristiwa Nabi Musa saat bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah di Bukit Tursina, ketika Allah turunkan salah satu kuasanya berupa cahaya jatuh di atas gunung, gunung terbelah, semak terbakar, dan Nabi Musa pingsan, termasuk juga Samiri ikut pingsan. Namun karena ia lebih dahulu sadar dari pingsan, maka ia menuju ke gunung, di mana gunung yang terbelah tadi. Ia menemukan satu fenomena batu yang memiliki rongga, setiap kali dilewati oleh angin seperti sapi yang sedang melenguh, sapi yang sedang bersuara. Dan ia mengatakan inilah perwujudan atau manifestasi dari Tuhan, yang itu ia bawa ke kaumnya yang berada di bawah dengan mengatakan kami sudah bertemu dengan Tuhan, kami sudah melihat Tuhan, dan inilah wujud Tuhan. Maka itu proses akhirnya Bani Israel yang ditinggal menyembah sapi betina yang terbuat dari emas. Saking marahnya Nabi Musa, pernah saya baca satu riwayat, Nabi Musa ini marah dengan Harun, ngapo ditinggal ke laju umatku ini nyembah patung. Jadi riwayat, jadi janggutnya Nabi Harun itu setetaknya hitam, setetaknya putih. Nah, dalam riwayat itu dikatakan ditarik, dijenggut oleh Nabi Musa saking marahnya kepada Harun, kok dibiarkan. Tapi kita pahami ternyata memang Nabi Harun sudah mencegah perbuatan itu. Beberapa kaum yang ada di Bani Israel itu sudah menolak perbuatan itu. Orang-orang saleh, orang-orang baik di antara Bani Israel yang ikut di dalam rombongan penyeberangan itu, banyak juga yang tidak setuju. Namun kalah dengan mayoritas. Lebih banyak yang setuju, yang lebih banyak yang heran, takjub, nyingok batu pacak berbicara, batu seperti bersuara itu. Dan akhirnya mereka tidak kuasa untuk menghentikan perbuatan mayoritas yang menyembah sapi betina tadi. Maka ketika Nabi Musa turun, marahnya Nabi Musa, idz qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, di ayat 52-53 memang diberi ampun, summa afauna ankum, diberi ampun, diberi maaf, dimaafkan oleh Allah perbuatan lalai mereka itu. Namun ada hukuman yang harus dijalani oleh Bani Israel. Maka ayat 54 menceritakan tentang proses hukuman itu. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya,
Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijl, sesungguhnya kalian telah berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri dengan menyembah patung sapi betina tadi. Maka Nabi Musa perintahkan kepada Bani Israel yang menyembah patung tadi, fatubu ila bari'ikum, maka bertaubatlah kepada Tuhan kalian yang telah kalian sekutukan dengan patung tadi. Namun tidak cukup dengan bertaubat memohon ampun kepada Tuhanmu, maka ada satu jalan lagi yang harus kalian tempuh, faqtulu anfusakum, maka haruslah di antara kalian membunuh diri masing-masing agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, sesungguhnya perbuatan kalian menghukum diri dengan membunuh diri kalian sendiri itu jauh lebih baik bagi kalian, dan itu juga baik menurut Tuhan kalian. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Ketika kalian mengerjakan perbuatan itu, niscaya Allah akan mengampuni perbuatan dosa kalian menyembah berhala tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, cerita tentang bagaimana proses hukuman yang diberikan oleh Nabi Musa itu dikupas secara detail oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau di ayat 54 ini. Beliau katakan, hadhihi sifatu taubatihi ta'ala ala bani Israel min ibadatil ajal. Ini salah satu jalan yang disifatkan oleh Allah kepada Bani Israel untuk memberikan ampunan kepada mereka atas perbuatan mereka menyembah patung tadi. Qala Al-Hasan Basri rahimahullah fi qoulihi ta'ala, idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl. Faqala dzalika hina waqa'a fi qulubihim min sya'ni ibadatihimul ijl ma waqa'a. Ini terjadi ketika muncul di dalam hati mereka keraguan terhadap Allah, sehingga akhirnya mereka menyembah selain Allah. Kayak kita sampai pada ayat Bani Israel ini termasuk apa istilahnya, kaum yang sangat dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nabi yang diutus di kalangan mereka, apa permintaan mereka dikabulkan oleh Allah. Kayak kita sampai ragu dengan Tuhan, nak dengar suara Tuhan. Dinjok kesempatan dengar suara Tuhan, peka telinga mereka karena suara Tuhan lebih hebat daripada guntur dan halilintar. Ngomong kami tidak pacak dengar suara Tuhan, kami nak nyingok Tuhan. Mana kalau seandainya kami pacak nyingok Tuhan, jahrah, secara kasat mata. Lagi ada pasal lagi, Bani Israel ini diajak oleh Nabi Musa naik ke pucuk gunung untuk melihat cahaya Allah, dan akhirnya mereka semua mati. Hancur mereka, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama lebih dari 80 tahun tersesat di Gurun Sinai, diberi makanan yang langsung datang dari langit, diantarkan oleh malaikat. Setiap kali ada yang mereka butuhkan diwujudkan oleh Allah. Datang lapar dinjuk makanan, datang haus dinjuk minuman. Masih kurang juga, masih malak. Seolah-olah mereka mempermainkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifat dasar Bani Israel memang seperti itu, tidak akan pernah merasa puas. Bapak ibu-ibu, istilah Palembang itu, dinjuk hati nak minta paha, dinjuk paha nak minta jantung. Tidak akan pernah sudah. Setiap kali dipenuhi keinginannya, maka ada keinginan berikutnya yang ingin diwujudkan, ingin dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, maka karena Allah tahu kualitas sifat pelin-pelan, sifat memperolok-olok yang ada pada diri Bani Israel ini, maka Allah beri hukuman yang memutuskan sifat pelin-pelan, sifat munafik yang ada pada diri orang munafik ini. Maka salah satu hukumannya adalah bunuh diri kalian. Mati itulah musuhnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak kita menyaksikan kekuasaan di dunia yang betapa angkuh dan sombongnya karena dia memiliki segalanya. Segala daya, segala kekuatan dia miliki. Dari bidang ekonomi dia punya, dari bidang kekuatan fisik dia punya, dari kekuatan politik dia punya, dan merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya sama sekali, sehingga bertindak sesuka hatinya. Dalam hati kita ngomong, cuman Tuhan itulah yang pacak balasnya. Betul? Ketika berjumpa dengan maut selesai. Bapak, ibu-ibu, kalau dengan hukum dunia pacak dibayarinya, dengan undang-undang pacak diaturnya. Nah, bertemu dengan malaikat Israel selesai itulah urusan.
Bapak Ibu-ibu, dak kate lagi lawannya, dak kate lagi musuhnya. Ngapa? Karena manusia lemah di hadapan Tuhannya, manusia lemah di hadapan pesuruh-pesuruh Allah dari kalangan malaikat. Bapak Ibu-ibu, selama masih ada upaya, masih ada usaha untuk diakali, nak diakali oleh manusia itu. Nah, ini sifatnya orang Israel, Bapak Ibu-ibu. Makanya hakul yakin kalau aku 1000 mungkin 1.000.000%. Yerusalem dinjoge dengan Palestina, apa dengan Israel, belum tentu puas, Pak. Ya mohon maaf, misalnya Masjidil Aqsa akhirnya kalah, ditaklukkan oleh Israel, belum tentu berhenti. Pasti akan meluas ke tempat yang lain. Dan sifat serakah itu bukan sekarang adanya, dari dulu lah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat Bani Israel memang seperti itu. Maka kembali kita ingat kepada takbir dari awal, bercerita panjang lebar tentang Bani Israel, bukan niatnya menjelek-jelekkan mereka. Ini iktibar untuk kita, jangan kita menistakan sifat buruk Bani Israel, tapi sementara kita sendiri mengadopsinya. Kita dewek bersikap seperti Bani Israel. Kita benci dengan orang-orang yang arogan seperti Bani Israel. Tapi dalam sikap keseharian kita dewek lebih-lebih dari Bani Israel arogannya. Maka jangan sampai seperti itu, jangan sampai kita meniru sifat-sifat mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah tahu kualitas sifat Israel yang munafik seperti itu, maka kata Allah, kata jalan lain, bunuhlah diri kalian. Nah, cuman yang memang menariknya yang harus kita catat, bukan bunuh sebarang bunuh, bukan mereka ini disuruh bunuh diri, bukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam riwayat Ibnu Katsir ini dikatakan, jadi dalam riwayat Abu Hatim min hadis Yazid an Harun anil Asbagh ibni Zaid al-Warraq anil Qasim ibni Abi Ayyub an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas qala Allah ta'ala in tubtum an ayyaqtulu kulla rajulin minhum kullam man laqiya min walidin wa waladih fayaqtulu bisayf wala yubali man qatala fi dzalikal muwattin. Jadi turun perintah Allah, kalian akan dikumpulkan di satu tempat. Orang-orang, jadi kalau yang kelompok Bani Israel dari 70.000 itu ada sekian ratus yang tidak menyembah berhala, tidak dihukum. Tapi bagi mereka yang menyembah berhala diampuni oleh Allah, tapi agar diterima taubat kalian turun ke satu lembah. Allah perintahkan, maka berperanglah di antara kalian. Siapa yang bertemu dengan kamu bunuh dengan pedang. Siapa yang selamat dari peperangan itu, dia selamat. Nah, agar jangan sampai terjadi ketakutan, ketidaksiapan dan lain sebagainya, saat mereka sudah berkumpul di satu tempat dengan dipersenjatai, Allah turunkan kabut asap yang gelap, membuat mereka tidak bisa tahu siapa yang ada di depan, siapa yang ada di belakang. Nah, dalam keadaan tertutup kabut itulah terjadi peperangan, pembunuhan di antara mereka, dan tidak ada yang tahu siapa yang membunuh siapa yang terbunuh. Setelah selesai beberapa waktu, kabut diangkat, baru tahu, oh si anu mati, oh ini yang ini masih hidup dan lain sebagainya. Agar jangan ada dendam di antara mereka, jangan ada merasa penyesalan saat mereka melakukan perbuatan pembunuhan itu. Makanya sifat dasar qisas yang diamalkan di Arab Saudi, Bapak Ibu-ibu, ya, atau mungkin dipraktekkan di hukuman eksekusi nasional, internasional lah. Biasanya memang yang membunuh itu bukan satu, ya. Misalnya juru tembak itu biasanya 3, 5 atau 7. Dan yang mastikan peluru senapan yang punya peluru itu dari 7 itu mungkin cuma 2, mungkin cuma 3. Tapi 7 ini nembak galau. Tujuannya apa? Agar jangan merasa bersalah. Jangan merasa bersalah karena 7-7-nya nembak galau. Enggak tahu yang mana senapangnya yang berbunyi, mana yang kosong. Bapak Ibu, tujuannya agar jangan ada beban bagi mereka yang menjalankan kewajiban melakukan perbuatan qisas. Orang yang dibunuh, keluarganya yang menyaksikan juga tidak tahu siapa yang membunuh, maka tidak akan mendendam. Bapak Ibu. Nah, hukuman itu pernah dipraktekkan oleh Allah kepada Bani Israel ketika mereka sudah menyembah berhala. Dari sekian ribu itu dikumpulkan di satu lembah, bebunuhanlah kalian, dikirim kabut. Maka saya baca di riwayat ini lebih dari
12.000 orang yang mati di dalam pembunuhan itu. 12.000 mati, sisanya hidup kalau sisanya selamat. Dan saat itulah Allah katakan fataba alaikum rabbukum, maka diterimalah taubat kalian karena kalian sudah rela mempertaruhkan hidup kalian, mempertaruhkan nyawa kalian untuk menunjukkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ada apa istilahnya, karangan orientalis yang menceritakan tentang tradisi jihad dan tradisi penyebaran agama, baik di agama Nasrani, agama Yahudi, agama Islam, itu memang kental dengan pertumpahan darah. Mereka katakan Islam dikatakan disebarkan dengan pedang, disebarkan dengan apa, penaklukan dan lain sebagainya. Nasrani memang ketika Nabi Isa masih hidup posisinya terancam, posisinya marginal. Tapi ketika dibawa oleh Paulus pertama hijrah ke Yunani, diadopsi menjadi agama kerajaan, maka Nasrani menjadi tangan besi untuk memaksakan keyakinannya. Makanya ada istilahnya pemaksaan paham, ya Pak ya. Jadi siapa yang berbeda paham dengan paham gereja dibunuh, dihukum mati. Siapa yang bertentangan dengan paham gereja akan dimusnahkan. Nah, kalau tradisi Yahudi kita tahu memang tidak pernah berhenti, sesama mereka saja berperang. Antara raja mereka dengan pemimpin mereka berperang. Memang Yahudi itu tidak pernah dijajah langsung oleh Romawi, tidak pernah dijajah langsung oleh Islam. Bapak ibu-ibu, Islam datang menyelamatkan orang-orang Palestina, orang-orang Yerusalem dari penjajahan Romawi. Tapi Romawi secara de facto tidak pernah menjajah langsung. Yerusalem itu cuman apa istilahnya itu, tawanan lah, cuman wajib bayar upeti. Raja yang ada di Yerusalem itu ditunjuk, diangkat oleh Raja Romawi. Tapi yang berkuasa adalah Bani Israel, anak keturunan Israel itulah. Bukan wong Yunani yang berkuasa di Yerusalem. Raja Romawi tetap di pusatnya di Yunani. Dia hanya menunjuk raja dari keturunan Israel untuk memimpin di antara mereka. Nah, di antara mereka inilah bebalah bantah berperang dan lain sebagainya. Kayak kita sampai cerita tentang bagaimana perang yang dilakukan oleh Jalut dan Tolut. Akhirnya Daud menang dalam perang melawan raksasa yang bernama Goliat. Itu semua terjadi di antara umat sesama anak keturunan Israel itulah. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Jadi wajar baik kalau seandainya dia akan menghabiskan orang non Israel. Wong sesama dia lagi galak bebalah bantah. Ingat kemarin cerita ketika rombongan 70.000 nak balik ke Yerusalem, wong penduduk asli ribut, mendulur lamo dulur tua ini balik, bakal tergeser gitu, tanah kita bakal ditontonnya. Maka ngirim tukang sihir agar tersesat di gurun Sinai lebih dari 80 tahun. Antar mereka saja mereka tidak suka, tidak ridho, apalagi yang berbeda kasta, bukan anak keturunan Israel, tidak beragama Yahudi. Bapak ibu-ibu, makanya sering saya sampaikan, kita jangan salah kaprah memandang bahwa yang berperang di Palestina itu wong Islam melawan wong Israel, melawan sama wong Nasrani. Tidak, Pak. Yang dimusuhi wong Israel di Yerusalem itu wong Nasrani dimusuhinya, wong Islam dimusuhinya. Makanya tahu sekarang kan kejadiannya, bukan cuma masjid yang dihancurkan, gereja juga banyak yang dihancurkan. Bapak Ibu, di zaman Yasser Arafat, salah seorang menteri luar negerinya Yasser Arafat itu orang Nasrani loh. Siapa namanya? Tariq Aziz kalau salah Pak. Salah seorang menteri luar negerinya Yasser Arafat itu non muslim, orang Nasrani. Libanon itu bukan semuanya muslim. Orang Nasrani di Libanon itu kuat. Penyair-penyair Nasrani di Libanon itu kuat, dan Libanon juga ikut dimusuhi oleh Israel. Jadi yang dimusuhi oleh Israel itu bukan cuma Islam, wong Nasrani. Jadi dakati hubungannya dengan agama. Yang mereka ingin hancurkan ini adalah selain Bani Israel. Karena dalam anggapan mereka selain Bani Israel adalah ghayyim. Ghayyim itu setengah manusia. Dianggapnya kita ini manusia setengah, setetak manusia, bukan manusia sempurna. Mereka lah
satu-satunya manusia sempurna, anak keturunan Tuhan. Maka sikap agresor, sikap serakah Bani Israel ini sudah digambarkan ratusan puluhan tahun yang lalu, dan sekarang kita nyingok hasilnya. Memang seperti itulah. Maka saya katakan tadi, tesis saya, meskipun Yerusalem itu akhirnya 100% dikuasai oleh orang Israel, belum tentu berhenti sikap agresi mereka. Sekarang kan sudah nembak Suriah, sudah nembak Libanon, sedikit lagi lah nembak perbatasan Mesir. Makanya ada yang memprediksi ini pecahnya tidak jadi pemicu perang dunia ketiga nih. Tinggal kita berdiri di mana. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ayat 54 ini menegaskan pecahnya berhadapan dengan wong yang tekak bantah pecah Bani Israel ini. Tidak ada pilihan lain, mati itulah. Baru kapanlah bertemu dengan malaikat Israel, lah nyingok alam di balik kehidupan, lah bertemu mungkar nangkir. Nah, kalau ini berubah jadi takluk. Selama masih tinggal di dunia ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kupikir nak kendak dia itulah. Dak usahkan manusia, Tuhan lagi dilawan oleh Bani Israel. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ketika mereka melakukan peperangan antara mereka, saya katakan tadi lebih dari 12.000 orang yang mati terbunuh, sedangkan sisanya diselamatkan oleh Allah dengan ampunan, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Jadi panjang fase mereka tinggal di Gurun Sinai ini. 80 tahun tinggal di Gurun Sinai itu, begitu banyak peristiwa yang terjadi di antara Bani Israel yang sedang mengembara itu. Maka lanjutannya ayat 55, idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Datang lagi, Musa, kami tahu kamu ini kan kalimullah, nabi yang sering diajak ngobrol oleh Tuhan, nabi yang paling sering diajak ngobrol oleh Allah. Makanya Nabi Musa itu dijuluki sahabat ngobrolnya Tuhan, kalimullah, yang paling sering diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami tahu itu, kau dengar suara, tapi pernah tak kau nyingok langsung Tuhan? Kata-katanya, pernah tak kau nyingok langsung Tuhan? Coba minta dengan Tuhan kamu, Musa, kalau kami dan kau pacak nyingok Tuhan secara langsung, pastilah kami beriman. Kalau cuma dengar suaranya belum tahu, jangan-jangan itu suara angin, jangan-jangan itu suara lain. Kalau lah nyingok Tuhan secara langsung kasat mata, niscaya kami akan beriman. Apa kata mereka? Lan nu'mina laka, tidak mungkin sempurna iman kami kepadamu hatta narallaha jahra, sampai kami bisa melihat Allah secara langsung dengan mata kami. Itu kendak kami. Akhirnya Musa datang lagi dengan Musa, ya Allah, dak galak denger suara nak ningok langsung. Iya, dinjuk paha nak minta hati, dinjuk hati nak minta jantung. Lah dengar suara Tuhan, nak nyingok secara langsung. Saya katakan tadi, akhirnya dalam riwayat ini dikatakan beberapa kelompok yang tidak percaya, 100 orang, 200 orang diajak naik ke pucuk langit, ke pucuk Gurun Sinai lagi. Ke Bukit Tur Sina lagi untuk melihat Allah. Apa yang terjadi? Fa'akhadhathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ketika mereka sampai di pucuk, tiba-tiba ada petir yang menyambar. Jadi perwujudan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu bukan jadi petir. Sebagaimana yang kemarin kita katakan, Allah tunjukkan salah satu cahayanya, gunung terbelah, Allah turunkan dalam wujud petir. Bapak, ibu-ibu, ada yang pernah neliti, satu kali sengatan petir itu berapa joule, itu berapa ribu voltase, Bapak Ibu ya. Kabarnya itu bisa menghidupkan satu kota dalam waktu 1 bulan, tidak berhenti. Sikok sengatan petir itu. Ya, makanya banyak teknologi yang dibuat, katanya kalau kita pacak nangkap petir itu jadi sumber daya energi yang terbarukan. Kenapa? Karena setiap hujan pasti ada petir. Cuman yang jadi masalah belum ada alat yang pacak nangkap petir itu. Ya. Cuman wong Jawa itulah yang katanya dengan ilmu padi dilelit ke pacak ngikat petir itu. Makanya paling takut dengan wong Jawa katanya. Apa ibu-ibu? Anak cita-cita ingin menangkap petir itu. Malah sekarang banyak yang tergoda oleh dewa petir. Kapan datang dia ngenjuk jackpot, senanglah itu dewa petir. Kenal Bapak? Tidak tahu ya? Alhamdulillah tidak tahu, syukurlah tidak tahu. Artinya orang bersih kalau di masjid ini. Tapi anak-anak kita yang bujang sekarang dirusak oleh Olympus, dewa petir Zeus. Bapak-bapak,
ibu-ibu jamaah sekalian, Allah turunkan kekuasaannya dalam wujud sa'iqah, suara yang menggelegar, cahaya yang terang benderang, sehingga menyebabkan mereka menyaksikan itu, dan banyak di antara mereka yang mati. Malah dalam tafsir ini dikatakan semua yang naik ke atas itu mati, tercabut nyawanya, diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka merasakan kematian, maka Allah kembalikan hidup mereka, Allah kembalikan nyawa mereka di dalam badan. Maka tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Setelah dimatikan oleh Allah dengan sambaran petir tadi, Allah hidupkan lagi mereka. Tujuannya apa? Setelah kami bangkitkan kalian dari kematian kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur atas semua nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pengajaran untuk kita semua bahwa hakikatnya Allah itu Maha Kasih kepada seluruh hambanya, seluruh makhluknya, apalagi kepada manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Maka tidak ada Tuhan itu dendam, tidak ada Tuhan itu benci kepada satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang membuat mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini kurang sayang apa Tuhan? Begitu banyak penentangan mereka, syirik mereka, kufur mereka yang mereka perbuat, tapi masih diberi kesempatan oleh Allah. Bapak Ibu, dimatikan oleh Allah, diberikan kembali kehidupan, diberi nikmat yang berlimpah ruah. Allah cuma minta apa? La'allakum tashkurun, agar kamu tuh ingat dengan nikmat yang diberikan tadi dan kalian bersyukur, tidak pongah, tidak sombong, tidak merasa bahwa semua nikmat itu hasil usaha dan jerih payah kalian sendiri. Tapi semua bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Sudah lancung ujian, sudah terlalu jauh sesatnya Bani Israel, tidak ada keinginan mereka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malah bertambah kufur, bertambah kemungkaran, keingkaran mereka terhadap Allah berupa cemooh, sifat olok-olok yang mereka lakukan terhadap Nabi Musa, terhadap nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel. Bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka ayat ini menceritakan tentang penghukuman lebih puluhan ribu, 12.000 wong yang mati. Kemudian masih ada di antara yang hidup ini kurang percaya, nak nyingok Tuhan secara langsung. Oke, puji Tuhan, naik ke pucuk. Sampai di pucuk disambar petir mati galau. Tuhan beri lagi kehidupan kepada mereka agar mereka bertaubat, agar mereka kembali ke jalan Allah, kembali beribadah hanya kepada Allah. Bapak ibu-ibu, maka Bani Israel ini, Bapak Ibu, sekarang Bani Israel itu tidak menyembah patung. Bani Israel itu tidak menyembah patung, Pak. Tidak ada bentuk patung yang mereka sembah. Seperti saudara kita Nasrani kan ada wujud bendanya yang disembah. Kalau Bani Israel tidak ada. Mereka pernah menyembah, itulah patung sapi betino yang disembah itu. Nah, ketika mereka dihukum dengan kematian oleh Allah, maka sejak saat itu Bani Israel tidak menyembah benda lagi. Sama seperti sembahan kita. Tuhan itu dipojok, tidak pacak digambar. Jangankan menggambarkan Tuhan, nyebut nama Tuhan lagi dia tidak berani. Maka saya katakan Yahweh. Yahweh itu kan orang ketiga, Yahuwah. Wahai dia. Tidak pernah ngomong wahai engkau. Orang kedua tunggal, tidak pernah. Dia tidak pernah manggil Tuhan itu kamu, engkau, anda, dikau, tidak pernah. Tapi selalu menyebut Tuhan itu sebagai orang ketiga. Wahai dia, zat yang maha tinggi, zat yang maha jauh. Tidak berani nyebut nama Tuhan langsung. Makanya kalimat Tuhan dalam huruf Ibrani itu tidak bisa dibaca, Pak. Karena hurufnya huruf konsonan galau, tidak kata huruf vokalnya. Tidak baca disebut. Nama Tuhan itu tidak baca disebut. Maka mereka menggunakan bentuk ketiga, orang ketiga, benda ketiga, Yahweh, Yahuwah. Kalau di perjanjian lama dia jadinya Elohim. Elohim itu Allahumma, puji kita. Bapak Ibu, wahai Tuhan, masih tetap orang ketiga juga. Jadi mungkin kalau dari segi kedekatan tata cara keyakinan agama Islam dengan agama Yahudi hampir sama karena Tuhannya jauh, Tuhannya tinggi, tidak bisa diwujudkan, tidak bisa diwujudkan bentuknya, abstrak.
Berbeda dengan orang Nasrani sudah mewujudkan Tuhan dalam benda, dalam sesuatu yang bisa ditampak, yang bisa diraba. Tapi pada mulanya mereka sempat menyembah sapi betina. Tapi ketika dihukum oleh Allah, mereka dibunuh, maka mereka tinggalkan itu. Tapi masih nak nyingok Tuhan, uji aku tadi tuh, baik. Rasa kurang yakin. Kalau kami terjingok sekali, baik jadilah ya Allah. Sudah itu yakin kan? Bapak, Ibu. Ini mohon maaf sering kan dipertanyakan oleh saudara kita non Muslim kepada umat Islam. Mak mana kamu ini nyembah Tuhan? Tapi ketika ditanya mak mana Tuhan, kamu tidak tahu. Mak mana bentuk Tuhan kamu tidak tahu. Di mana Tuhan kamu tidak tahu. Mak mana wajahnya segala macam. Non Muslim kan bertanya seperti itu kepada kita. Seolah-olah iman kita ini kan tidak ngawang, kabur. Berbeda dengan Tuhan mereka. Tuhan mereka tampak. Tuhan kasih gambarannya mak ini. Tuhan marah, Tuhan murka adalah gambarannya mak ini. Ada wujudnya. Sehingga membuat mereka lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih nyaman dalam beribadah. Kira-kira kalau kita ditanya model mak itu, apa dia jawab kita? Bapak, Ibu, sesungguhnya keyakinan kalian yang butuh wujud secara fisik adalah keyakinan pemula untuk mengakui Tuhan. Anak kecil tidak akan percaya bahaya api. Ya Pak ya, kalau budak umur 2 tahun, 3 tahun kita hidupkan korek, dipegangnya pasti dicengkapnya. Ngapa? Karena dia tidak tahu menapi itu bakal bakar. Menarik ngapa? Karena dia pacak nari. Coba kapan lah terpegang? Panas, motong sampai matilah tidak kembangkan lagi dia megang api. Nah itu keyakinan anak kecil Pak. Belum terpegang, belum yakin. Sama seperti saudara kita orang-orang yang butuh Tuhan itu secara fisik. Harus ada dalam wujud nyata baru percaya. Itu keyakinan anak kecil. Mendak terjingok, tidak terpegang, tidak percaya. Kalau kita ini kan cukup dengan logika. Uji suara harimau di tengah hutan. Kira-kira kalau budak kecil. Suara apa itu? Digarinya. Karena mendak nyingok, tidak yakin. Tapi men kita nih, muat balak, marah situ mati kalau kita terekam. Tidak perlu nak nyingok tahu balaknya. Ya Pak, itu logika orang yang dewasa. Tidak perlu melihat secara fisik, kita tahu harimau. Harimau berbahaya, mengancam jiwa. Makanya uji bapak kami, kalau di tengah hutan bertemu suara harimau, harimau itu justru menyelamatkan agar kita jangan tersesat. Ngapa? Karena harimau kalau ngaum, kampung itu ada di seberang, kebalikan dari suara harimau. Harimau tidak mungkin di pinggir hutan, pasti di tengah hutan. Dia sengaja bersuara agar kita jangan marahi sarangnya. Maka kalau dia ngaum, kita melawan. Kalau dia ngaum di barat, artinya di timur. Kalau nak keluar dari hutan. Kalau wong tersesat bertemu harimau, pasti bisa keluar dari hutan. Berbeda dengan siamang, Pak. Wong bunian, wong nyebutnya wong bunian lah, wong yang kaki terbalik segala macam. Siamang itu justru menyesatkan. Dari jauh pecah manusia. Kita panggil, nyawa pula dia Pak. Uji kita manusia, kita kejar padahal dia sedang masuk ke dalam hutan. Nyesatkan lagi ada Pak. Uji bapak kami pengalaman dia nyari getah, zaman-zaman masih hutan dulu di pedamaran aja dia. Kapan bertemu siamang muat balak sesat tulah. Nah, tapi kalau bertemu harimau justru maksud aku logika kita mengatakan bahaya. Tidak perlu nak nyingok nian, tidak perlu nak berhadapan nian baru takut dengan harimau. Cukup dengan suaranya saja kita tahu ada makhluk yang hebat di sana, kita jauh, kita hindar. Nah logika kita seperti itu Pak ya. Dengan adanya diri kita, hebatnya manusia, indahnya manusia, nyingok gunung yang hebat, nyingok petir yang hebat, pasti dalam hati kita ngomong tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang muatnya. Yang muatnya pasti lebih hebat dari petir. Yang muat gunung pasti lebih hebat daripada gunung. Bapak Ibu. Tidak perlu kita nak nyari siapa di mana tempatnya. Justru alam semesta inilah bukti keberadaan Tuhan. Nah itu logika wong yang dewasa. Nah berbeda dengan agama yang katanya harus nyingok nian Tuhan baru yakin. Bapak, Ibu-ibu, yang bisa kita pastikan berdasarkan cerita ini, manusia tidak mungkin melihat Tuhan di dunia. Kenapa? Karena Nabi Musa, Bani Israel sudah pernah nyobo, pingsan, ada yang mati kena sambar petir. Di dunia manusia mustahil melihat Allah. Tapi di akhirat nanti, bagi mereka yang punya rezeki, punya bagian, di antara nikmat yang paling besar yang dirasakan bagi penghuni surga adalah saat mereka bisa memandang wajah Allah.
Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari itu muka Allah berseri. Ngapo? Karena orang-orang yang saleh akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita dapat bagian rezeki memandang wajah Allah nanti di akhirat. Amin. Min Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih lebih kurang 2 atau 3 menit lagi sebelum masuk Isya. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Dari surat Al-Baqarah 54, 55, 56 yang kami paparkan barusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf kalau pertanyaan saya di luar tema. Ada yang tidak sampaikan. Tidak apa-apa Pak Haji, dimaklumi. Ada suatu sebutan yang kita sering dengar, tapi sayang seribu kali saya tidak tahu aslinya. Yang dimaksud itu, apakah yang dimaksud dengan orang maksum? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal katanya dari asima yuqsimu, artinya yang terjaga atau yang dijaga. Maksum itu adalah orang, bentuk maf'ulnya yang dijaga. Maka orang yang maksum adalah orang yang terjaga dari dosa. Artinya mereka tidak mungkin melakukan dosa baik di masa lalu ataupun di masa datang. Nah, yang dalam keyakinan Asy'ariyah hanya nabi dan rasul dari kalangan manusia, Pak ya. Hanya kalangan nabi dan rasullah yang maksum, yang terjaga dari dosa. Selain nabi dan rasul masih ada kemungkinan melakukan dosa. Contoh misalnya manusia soleh, wali, orang yang memiliki kemuliaan, karomah dan ilmu, masih ada dosa, masih kemungkinan melakukan salah. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa jadi sekarang dia alim, tapi dulu ketika dia masih bujang, masih belum sempurna ilmunya, mungkin dia melakukan dosa. Tapi kalau orang yang maksum dari sejak di dalam perut umatnya, dia lahir ke dunia, bayi, anak-anak, remaja, sampai dia akil balik, sampai dia mati tidak berdosa. Nah, maksudnya dijago ini Pak, bisa jadi bukan cuma dia ngerti itu dosa dan dia udah galak gawe genyo, dihindarkan Tuhan dari dosa. Jadi ada cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu waktu kecil, Bapak Ibu, kan sudah ditinggal oleh bapaknya. Jadi tidak kata didikan Bapak Ibu ya. Ketika beliau berumur 6 tahun, diajak balik ke Madinah, akhirnya sang ibu wafat. Meloklah dengan kakek sampai umur 8 tahun. Nah, waktu beliau berumur sekitar 6-7 tahun, saat tinggal di Mekah, waktu itu lagi rami, lagi kalangan, ada pasar malam, ada tari perut. Jadi di Arab biasa tari perut, gitu kan? Oleh kawannya, "Payo, Mat, kita nonton tari perut." Ya karena dia budak di lugu, melok bae, Pak. Jam ibaratnya kalau kita nih jam 8, jam 9 baru mulai tari perut. Nabi Muhammad dengan kawan tadi, waktu itu masih kecil, masih umur 7 tahun. Dibawalah marai tempat lokasi tari perut. Datang jam 7 sampai ke sana, belumlah bergerak. Lah tertidur Nabi Muhammad. Tidur. Jadi selama nari perut dak tertonton ngapu tidur. Kapan bangun wong labu bar subuh. Nah, itu maknanya dijaga, Pak. Dia mungkin belum tahu itu salah, tapi dijaga oleh Allah, dihindarkan oleh Allah sehingga tidak terjebak dengan perbuatan dosa. Ya. Setelah dia akil balik, maka dengan akal, dengan wahyu dia tahu ini perbuatan dosa, beliau hindari. Jadi orang maksum adalah orang yang dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Maka orang maksum, Nabi dan Rasul tidak mungkin berbuat dosa, tidak mungkin melakukan kesalahan. Tapi hanya Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, kita semua punya dosa. Bahkan orang suci pun punya dosa. Demikian? Tidak ada. Hanya Nabi dan Rasul. Sifat wajib pada diri Rasul ada, salah satunya adalah maksum. Kalau ada manusia selain Nabi dan Rasul ngaku maksum, ya jangan-jangan namanya nih yang maksum. Dia maksum, namanya tidak baca. Memang namanya maksum ya. Tapi kalau sifatnya tidak. Manusia biasa pasti punya dosa. Jadi dosanya Pak Haji Latif bukan cuma perbuatan. Bahkan di dalam pikiran pun mereka tidak berani melakukan dosa.
Jadi bukan cuman ngawekkan dosa, berpikir nak berbuat dosa lagi dah. Nah itu orang yang terjaga dari dosa. Nah itu mah yang berat tuh ya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.